saat kita merasa lelah, hadirkan gambaran bahwa suatu saat satu di antara pasien yang kita tolong itu dapat tangan kita di surganya Allah. Amin. Di atas sajadah ini ku tulis kenangan, ku memilih cinta yang sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saudaraku sekalian, dari moderator tadi, terima kasih Pak Turiman, BPK Ciloto dan Kang Iman sebagai moderator. Sekali lagi ini adalah forum liburan non formal. Aduh, ada ais. Ini non formal, jadi insya Allah kita akan berbagi bersama. Nggak apa-apa dok. Kita akan berbagi bersama tentang rencana perjalanan haji dan pergerakan petugas. Ini berbagi ilmu seperti Kang Iman bilang tadi. Semoga ini jadi amal jariah kita bersama. Amin, amin. Ramadan, libur, ada waktu senggang. Ayo kita berbagi ilmu. Insya Allah amal jariah tidak akan putus sampai insya Allah nanti di akhirat kelak. PowerPoint-nya nanti akan saya bagikan juga. Bisa jadi pembelajaran buat kita, bisa juga di-sharing nanti pada saat nanti manasik di daerah masing-masing. Ya, Nanti materinya mohon di-share nan. Curah Kemana? kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, insya Allah yang akan menjadi pelayan tamu-tamu Allah, yang akan saya share kali ini adalah rencana perjalanan haji dan pergerakan petugas musim haji 1441 Hijriah 2020 Masehi. Prinsip kita semoga jemaah istiqoah petugas syar'i. Kita mulai ya. Bismillah. Ya. Jadi ini nama saya Erwin Syah, panggilannya Eric Blue. Tempat tanggal lahir ya sudahlah, nggak penting ya. Nggak penting banget. Share aja. Kalau mau tahu nantilah di Japri. Nah, ini rencana perjalanan haji untuk tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi, mulai dari masa pemberangkatan sampai pemulangan. Ini estimasi berdasarkan RPH dari Kementerian Agama. Oke. Jadi yang pertama, pemberangkatan haji itu, ini bagi teman-teman yang baru ya, yang lama juga untuk updating dan refreshing, terbagi dua, gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, contoh ini gelombang 1. Tanya, ini kok ada 2000, ini kan berikan gambaran buat teman-teman. Ternyata di 2016 pemberangkatan awal itu mulai 9 Agustus. Maju ke 2017, ternyata maju lagi ke bulan Juli. Nah, di 2018 gimana? Maju lagi dari 27 Juli ke 17 Juli. Maju 10 hari, maju 11 hari. Nah, 2019 gimana? Maju lagi 11 hari ke 6 Juli. Artinya apa? Ini sudah ada gambaran kita nih, bahwa tahun miladiah dan tahun hijriah itu, tahun hijriah maju 10 hari atau 11 hari dibanding tahun masehi. Itu teman-teman ya. Itu gambaran awal pertama. Jadi prinsip kita gini, kita bahas ini kayak apa? Ngupas kulit bawang ya, pelan-pelan, satu demi satu sampai ke dalam ke intinya. Nah, bagaimana dengan estimasi? Ya, bagaimana dengan estimasi tahun 2020? Nah, berdasarkan RPH yang diterbitkan oleh Kemenak, ya, Kementerian Agama Republik Indonesia, seperti ini. Pemberangkatan haji untuk insya Allah tahun 2020 ini estimasi ya, jika jadi berangkat seperti ini. Gelombang 1 berangkatnya 26 Juni sampai 10 Juli. Gelombang 2 berangkatnya 11 Juli sampai 25 Juli 2020. Nah, dari satu slide ini saja kita bisa bahas sekitar 5 menit nih Kang Iman. Artinya apa? 1, pemberangkatan haji terbagi 2, gelombang 1 dan gelombang 2. Apa bedanya? Gelombang 1 berangkat dari tanah air langsung menuju Madinah. Tiba di Madinah, 8 hari arba'in, baru ke Mekah. Bedanya dengan gelombang 2 dari tanah air, tiba di Jeddah langsung Mekah. Di Mekah dulu berhaji,
baru selesai berhaji ke Madinah arba'in. Itu bedanya ya. Itu kulit bawang pertamanya. Itu teman-teman ya. Jadi gelombang 1 tiba di Madinah, arba'in dulu baru ke berhaji. Bedanya gelombang 2 tiba di Jeddah, ke Mekah dulu berhaji, baru ke Madinah arba'in. Gitu ya. Nah, apa informasi yang kedua? Kita lihat. Gelombang 1 berangkat ke Tanah Suci 26 Juni. Kloter 1 itu masuk asrama haji 25 Juni. Berangkatnya keesokan harinya. Jadi semua kloter menginap dulu 1 hari di asrama haji, baru keesokan harinya berangkat ke Tanah Suci. Nah, kalau gelombang 1 26 Juni, gelombang 2 11 Juli, bagaimana dengan kita PPIH? Bagaimana keberangkatan dan pergerakan teman-teman PPIH nih? Kan sudah diplot ya, ada TKR Madinah, TKR Mekah, TGC Madinah, TGC Mekah. Kemudian ada TPP dan ada tim mobile bandara. Nah, keberangkatannya gimana? Kalau Madinah, tim Madinah yang akan berangkat sama-sama, siapa saja? TKR Madinah, TGC Madinah, seluruh TPP, dan seluruh tim mobile bandara. Kapan teman-teman ini berangkat? Otomatis harus sebelum 26 Juni. Kenapa? Karena teman-teman TKR Madinah, TGC Madinah, seluruh tim TPP, dan seluruh tim mobile bandara harus mempersiapkan posnya masing-masing menyambut kedatangan kloter yang paling awal yaitu 26 Juni. Biasanya berangkatnya tanggal 5 hari sebelum kedatangan jemaah. Ini estimasi ya. Jadi kita paling cepat berangkatnya tanggal 19 atau 20 Juni. Itu nanti mengikuti estimasi dari Kemenak. Jadi kalau kita berangkat 19, 20, atau 20 Juni, otomatis sehari sebelumnya, teman-teman dari rumah masing-masing sudah harus berangkat masuk ke Pondok Gede, asrama haji Pondok Gede. Artinya apa? Siap-siap. Kita masuk, kita nginap semalam di asrama haji Pondok Gede, pelepasan, nah besoknya baru berangkat, tanggal 19 Juni atau 20 Juni, berangkat. Teman-teman mendaratnya di mana? Apakah di Madinah? Tidak. Mendaratnya di Jeddah. Mendarat di Jeddah dulu. Terus nginap semalam di KKHI Mekah. Melaksanakan umroh wajib, baru besoknya berangkat ke Madinah. Jadi biasanya berangkat ke Madinah tanggal 20 atau 21 setelah menginap semalam di Mekah untuk berumroh. Nah, begitu tanggal 20 atau 21 tiba di Madinah, teman-teman sudah harus bersiap-siap. TKR, KKHI sudah menyiapkan KKHI Madinah. Semua kerja bakti, nyiapin bangsal, nyiapin ICU, apalagi nyiapin bed, nyiapin kamar, bekerja bakti sama-sama. Nyapu, ngepel, nyambungin listrik, nyiapin tempat tidur, semua sama-sama. Seperti materi Bu Ica kemarin, namanya tim, TEAM. Together everyone achieve more. Kerja sama-sama, sama-sama PPIH. Lepasin pangkat, kabit, kasih dari tanah air. Saya ini polisi, saya ini tentara, saya ini spesialis. Sama-sama kita ngeriung, ayo. Kita kerja bakti sama-sama. Di situ letak kebersamaan. Itu maksud dari Bu Ica kemarin. Tambah lagi materi Pak Yan. Ayo dengan komunikasi yang baik, komunikasi persuasif. Ayo teman-teman. Supaya apa? Kita cairkan suasana. Biar dari tanah air, oh kok saya ke sini, saya kan spesialis, saya kan tinggal menunggu konsul. Saya ini spesialis anestesi, spesialis paru, saya kardio, kok tiba-tiba turun ke UGD. Saya ini dokter, saya ini perawat jiwa, biasanya ngurusin jiwa, kok tiba-tiba nyiapin bangsal dan sebagainya. Itu kebersamaan. Di situ letak kerja sama tim dengan komunikasi yang baik. Itu teman-teman ya. Nah, itu gelombang 1. Nah, bagaimana dengan teman-teman TGC sama TPP dan TMB? Teman-teman TPP nginapnya di KKHI Madinah. Di situ menyusun siasat, menyusun strategi untuk apa? Untuk turun ke sektor-sektor melakukan pembinaan, edukasi, promotif, preventif. Bersama-sama dengan TGC. Jadi apa? Namanya aja TKR, TPP, TGC, TMB. Tapi sejatinya adalah satu, kinerjanya sama-sama. Saling mengisi, seperti itu. Jadi 26 Juni resmilah kloter pertama dari seluruh embarkasi tiba
mulai menyusun strategi. Teman-teman TMB, tim mobile bandara, udah nyiapin posnya di bandara untuk apa? Untuk menyambut kedatangan kloter yang pertama. Jadi pintu gerbang kita PPIH apa? TMB yang menyambut mereka. TMB, di dalam jiwa TMB, tim mobile bandara, lengkap ada roh 3 di dalamnya. Apa itu? TKR, TGC, TPP. Ada di dalam jiwa TMB. Inilah biasa kita juluki teman-teman tim mobile bandara, ini adalah Ghost Squad. Pasukan hantu, senyap, lari dari terminal satu ke terminal lain, ya, menyambut kedatangan ini, apalagi kalau kedatangannya cuma selisih 20 menit, tak. Jadi teman-teman siap. Di TMB ada dokter umum, ada SKM, ada perawat, ada spesialis, harus siap. Jadi nyatu, komunikasinya dapat, teamwork-nya dapat. Nanti TPP ikut di situ, datang. Gitu ya teman-teman ya. Jadi gelombang 1, 26 Juni sampai 10 Juli. Jadi teman-teman Madinah akan menerima 2 kedatangan. Jadi pra Armusna, menerima gelombang 1 dulu. Setelah gelombang 1 penuh, berangkat ke Mekah, Madinah akan kosong. Nah, teman-teman, ingat ya, teman-teman Madinah juga akan bergerak ke Mekah. Begitu Madinah kosong. Pertanyaannya, kapankah Madinah kosong? Nah, kita lihat di slide, gelombang 1 itu 26 Juni sampai 10 Juli. Nah, satu kloter berada di Madinah itu 8 hari. Mereka arba'in. Apa itu arba'in? Salat fardu 40 waktu. 1 hari 5 kali, kali 8, 40. Hari ke-9, mereka tinggalkan Madinah, menuju Mekah. Jadi di Madinah itu ada kloter yang masuk, ada kloter yang keluar. Contoh nih, kita lihat, contoh. 26 Juni, kloter 1 tiba. Tambahin aja 8, hari ke-9 tinggalkan Madinah. Artinya, kloter 1 tiba 26 Juni, tinggalkan Madinah tanggal 4 Juli. Ya, tanggal 4 atau 5 Juli sudah berangkat ke Mekah. Artinya apa? Teman-teman, Dakar Mekah akan menerima jemaah pertama kali di tanggal 5 Juli. Itu teman-teman ya. Nah, pertanyaannya, kapan Madinah kosong? Nah, kloter gelombang 1 terakhir tiba di Madinah itu 10 Juli. Tinggal tambahkan 9 hari. 8 hari di Madinah, hari ke-9 berangkat ke Mekah. Artinya apa? 19 Juli, kloter terakhir dari gelombang 1 tinggalkan Madinah. Artinya, kemungkinan besar teman-teman dari Madinah berangkat ke Mekah tanggal 20 Juli paling cepat, 21 Juli paling lambat. Ikut bergabung di KKHI Mekah, membantu pelayanan di sana dan persiapan Armusna, Arafah, Musdalifah, Mina. Yang pertama teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan gelombang kedua? Nah, gelombang kedua tiba dari tanah air langsung ke Jeddah menuju Mekah itu 11 Juli. Dan kloter terakhir dari tanah air itu tanggal 25 Juli. Kenapa? Karena estimasi dari RPH Kemenak tanggal 25 Juli malam, jam 12 malam, kloter terakhir tiba, closing bandara King Abdul Aziz, tidak ada lagi jemaah haji yang masuk. Seperti itu. Nah, ini sudah ada gambaran. Oh, artinya apa? Kalau saya TPP dan tim mobile bandara ngelayanin gelombang 1 dulu sampai 10 Juli, setelah itu tim mobile bandara harus bergerak kemana? Ke Jeddah untuk menerima gelombang 2 di tanggal 11 Juli. Itu teman-teman ya. Ini gambarannya nih. Gelombang 1, saya ulang, gelombang 1 26 Juni sampai 10 Juli, 15 hari pemberangkatan. Gelombang 2 juga dari tanggal 11 Juli sampai 25 Juli, 15 hari pemberangkatan. Nah, bagaimana dengan teman-teman Dakar Mekah? Teman-teman Dakar Mekah biasanya berangkat 1 minggu setelah keberangkatan tim Madinah. Jadi biasanya tim Mekah itu berangkat tanggal 28 atau 29 Juni. Ini estimasi ya. Jadi yang berangkat pada saat itu adalah TKR Mekah dan TGC Mekah. Karena TPP dan TMB keseluruhan sudah berangkat bersama teman-teman Dakar Madinah. Gitu ya. Nah, lanjut. Itu tadi pemberangkatan gelombang. Itu pra Armusna. Sekarang bagaimana dengan prosesi Armina atau sekarang kita biasa sebut Armusna? Ini dia. Ini udah cerita pemulangan aja.
Oke. Prosesi Armina. Yang dulu ya. Tanggal 29 Juli itu hari Tarwiyah. Ini hari Tarwiyah. Mepetnya gimana? Coba lihat. Kloter terakhir itu berangkat di tanggal 25 Juli. Tiba di Jeddah, masuk ke Mekah 25 Juli. Sementara tanggal 29 Juli sudah hari Tarwiyah. Ini nanti perlu kita pikirkan teman-teman TPP ya, strategi kita apa. 29 Juli, ini kalau jadi ya, estimasi dari pihak Kemenak, 29 Juli, jemaah haji kembali mengenakan pakaian ihramnya, tinggalkan hotelnya menuju Arafah. Menginap semalam di Arafah, keesokan harinya, tanggal 30 Juli, jemaah haji beserta seluruh petugas haji baik PKH maupun PPIH berkumpul di Arafah untuk melaksanakan wukuf. Jadi insya Allah tanggal 30 Juli, 2 bulan dari sekarang, kalau jadi ini estimasinya berdasarkan RPH Kemenak, tanggal 30 Juli siang jam 12 waktu Arab Saudi wukuf. Ini sudah bisa kita pikirkan. Nah, tanggal 31 Juli Idul Adha di tanah air. Ya insya Allah umur panjang kita beridul adha di tanah air yang nggak berangkat. Nah teman-teman di sana setelah di Arafah kita idul adha di tanah air. Teman-teman petugas berangkat tinggalkan Arafah menuju ke Mina. Ya Musdalifah, Mina. Ini dia. Kemudian 1 Agustus, 2 Agustus, 3 Agustus itu adalah hari tasyrik. Kalau di Indonesia kita hari tasyrik, penyembelihan hewan kurban. Teman-teman PPIH di Arab Saudi berada di mana? Di Mina. Untuk apa? Melakukan pelontaran jamarat. Jadi teman-teman sudah ada gambaran. Oh kalau saya Dakar Madinah, saya berangkat duluan. Dakar Mekah berangkat 1 pekan setelah teman-teman Madinah. Sudah itu gambaran kulit bawang pertamanya. Yang kedua, kalau saya Dakar Madinah, saya mulai menerima jemaah 26 Juni. Sampai tambahkan 15 hari. Sampai dengan 10 Juli. Setelah itu 11 Juli jemaah gelombang kedua tiba. Tibanya di mana? Di Jeddah ke Mekah. Nah, teman-teman Madinah nanti kosong tanggal berapa? 19 Juli. Sudah kosong, ikut tanggal 20 Juli menuju ke Mekah. Bergabung di KKHI Mekah, membantu pelayanan. Sambil apa? Mempersiapkan pelayanan di Arafah, Musdalifah, Mina. Dan tanggal 29 Juli berangkat menuju Arafah, menjaga pos kesehatan di sana. Keesokan harinya tanggal 30 Juli wukuf di Arafah. Ini ya. 31 Juli tinggalkan Arafah menuju Mina untuk melaksanakan pelontaran dan mabit di Mina. Ini dia. Pertanyaan berikutnya, betapa sempitnya proses Armusna ini. Tanggal 3 Agustus tanggal 2 Agustus yang nafar awal sudah kembali ke pondokannya. Yang nafar sani keesokan harinya. 3 hari kemudian, kloter 1 sudah mulai kembali tinggalkan Mekah menuju tanah air. Jadi 3 hari setelah proses Armusna sudah ada kloter pulang ke tanah air, yaitu kloter 1. Jadi gelombang 1 ini sudah mulai pulang nih tanggal 6 Agustus. Itulah sebabnya di sini nanti perannya TMB, tim mobile bandara, masuk pulang standby di Bandara Jeddah untuk menerima kepulangan. Menerima kepulangan kloter 1 ke tanah air. Sampai di sini paham ya teman-teman ya? Gitu. Maaf ini ada si kecil ganggu. Ini sudah puasa? Puasa. Ya, lanjut. Halo Ais. Armusna. Oke, lanjut. Sekarang pasca Armusna. Jadi tadi kita ngebahas pra Armusna, kedatangan, kemudian Armusna, dan yang terakhir kita bahas pemulangan atau pasca Armusna. Nah, setelah dari Armusna, teman-teman kembali, semua petugas PPIH, baik Mekah maupun Madinah, kembali ke Mekah. Kembali ke Mekah, ini proses pemulangan.
Jadi selesai pelontaran, ingat ya teman-teman ya, tanggal 3 Agustus. Tanggal 3 Agustus ya, tanggal 3 Agustus. Tanggal 6 Agustus sudah mulai ada jemaah yang pulang. Ais duduk. Oke. Maaf ya. Tanggal 6 Agustus sampai 20 Agustus, semua gelombang 1 akan pulang ke tanah air. Dari Mekah menuju Jeddah, langsung terbang ke tanah air. Jadi gelombang 1 itu tiba di Madinah, pulangnya dari Mekah ke Jeddah, ke tanah air. Ya teman-teman ya. Jadi tanggal 6 sampai 20 Agustus, teman-teman sektor, TGC sektor Mekah melayani pemulangan. Teman-teman tim mobile bandara melayani pemulangan di Jeddah 6 sampai 20 Agustus. Udah mulai berkurang nih Mekah nih. Pertanyaannya, kalau kami tim Dakar Madinah bagaimana? Nah, kita akan lihat. Jemaah gelombang 2 mulai bergerak ke Madinah itu tanggal 12 sampai 26 Agustus. Artinya apa? Artinya teman-teman Dakar Madinah, TKR Madinah, TGC Madinah, tim TPP sudah harus siap di Madinah sebelum tanggal 12 Agustus. Artinya apa? Teman-teman Madinah yang ikut ke Mekah melakukan wukuf, siap-siap pulang ke Madinah sebelum tanggal 12. Biasanya tanggal 8. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kembali KKHI, sektor, bandara, dan TPP untuk apa? Menerima kedatangan jemaah gelombang 2 dari Mekah. Jadi, untuk teman-teman Madinah, Pra Armusna menerima gelombang 1 dari tanah air dan melepasnya dari Madinah ke Mekah. Kalau pasca Armusna menerima gelombang 2 dari Mekah menuju Madinah dan melepasnya menuju bandara untuk pulang ke tanah air. Itu bedanya ya. Kalau teman-teman Mekah, nah ini teman-teman Mekah nih. Teman-teman Mekah stay di Mekah. Terima gelombang 1 dari Madinah, gelombang 2 dari tanah air. Itu pra armusnanya. Pasca armusnanya bagaimana? Mereka melepas 2 gelombang. Mereka melepas gelombang 1 untuk pulang ke tanah air dan melepas gelombang 2 dari Mekah menuju ke Madinah. Itu dinamikanya. Ada yang bertanya, Dr. Erik, ini kok secara umum? Memang ini secara umum. Biar teman-teman tahu dulu, oh ini tupoksi saya. Materi intinya, nanti di materi inti khusus, pergerakan day by day, hour by hour akan dijelaskan oleh fasilitator di materi inti khusus. Ini buat menyamakan persepsi dulu. Petugas yang pernah, petugas yang baru-baru ini, dan petugas yang belum pernah bertugas sama sekali. Nanti di materi inti khusus dibahas nih pergerakan day by day-nya, ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya, pemulangan gelombang 2 ke tanah air itu gimana? Jadi, gelombang 1 pulang ke tanah air dari Mekah itu 6 sampai 20 Agustus. Nah, kalau pemulangan gelombang kedua dari Madinah ke tanah air itu gini, 21 Agustus sampai 4 September. Jadi untuk teman-teman tim mobile bandara dan tim TPP, Bandara King Abdul Aziz itu akan beroperasi melayani kepulangan tanggal 6 sampai 20 Agustus. Setelah itu, kosong pemulangan di Bandara Jeddah. Teman-teman tim mobile bandara, berangkat lagi nih, kemana? Ke Madinah. Untuk apa? Melayani pemulangan gelombang kedua, tanggal 21 Agustus sampai 4 September. Artinya apa? Ini pelajaran nih buat teman-teman Mekah. Mekah kosongnya kapan? Ini, Mekah kosong tanggal 26 Agustus. Artinya apa? Tidak ada lagi jemaah haji di Mekah, baik gelombang 1 maupun gelombang 2. Semua sudah pulang, baik ke tanah air maupun ke Madinah. Artinya 27 Agustus teman-teman Mekah baik KKHI maupun TKR maupun TGC itu sudah siap-siap closing sektor maupun KKHI. Kemungkinan estimasinya pulang kembali ke tanah air 28 Agustus 2020. Ini estimasi ya kalau jadi. Itu teman-teman ya. Itu. Bagaimana dengan teman-teman Madinah? Nah, teman-teman Madinah masa tugasnya lebih lama dengan Mekah. Kenapa? Teman-teman Madinah bahasa lagunya apa ya? Kau yang mulai, kau yang mengakhiri.
lagunya siapa ya? Nah, udahlah, lanjut aja. Jadi teman-teman Madinah yang memulai kedatangan dan dia juga yang mengakhiri kepulangan. Sama dengan TPP, sama dengan TMB. Jadi teman-teman Madinah tiba duluan, pulangnya belakangan. Kapan teman-teman Madinah, TPP dan tim mobile bandara pulangnya kapan? Ini kemungkinan besar tanggal 5 atau 6 September 2020, insya Allah. Itu ya. Jadi tanggal 4 September jemaah terakhir pulang ke tanah air. Tiba tanggal 5 September. Pertanyaannya, apakah masih ada jemaah di sana? Masih ada. Semua kloter akan pulang tiba kembali ke tanah air tanggal 5 September. Ya, kecuali 2 jemaah yang meninggal harus dikuburkan di tanah suci, dan yang kedua adalah jemaah yang masih sakit dan dinyatakan tidak layak terbang. Itu masih dirawat sampai nanti dinyatakan sehat dan layak terbang. Kita tadi sudah bahas 3, pra Armusna, Armusna, dan pasca Armusna. Ini gambarannya. Gelombang 1 dulu, ini ya. Ini teman-teman yang dulu pernah bertugas, ya, bahwa dulu semua kedatangan, baik gelombang 1 maupun gelombang 2, tibanya di mana? Di Jeddah. Dari Jeddah baru ke Madinah, lewat darat 460 kilo capek. Pulangnya nanti lewat Jeddah juga. Sekarang tidak. Ya. Sekarang tidak. Gelombang 1 tiba di Madinah, dan pulangnya lewat Jeddah. Ini dia. Dulu semuanya lewat Jeddah, tiba lewat Jeddah gelombang 1 ya, terus lewat darat menuju Madinah, 450 kilo. Sekarang enggak. Sekarang dari tanah air langsung ke Madinah. Di Madinah 8 hari, Arba'in, hari ke-9 lewat darat menuju Mekah. Arba'in dulu di Madinah, baru ke Mekah berhaji. Setelah berhaji, pulang ke tanah air lewat Jeddah. Ya. Nah, bagaimana dengan gelombang 2? Gelombang 2 sama nih, gelombang 2 dulu gini. Nah, bedanya dengan sekarang apa? Gelombang 2 dulu, tibanya lewat Jeddah, masuk ke Mekah berhaji. Kemudian Arba'in. Setelah dari Madinah Arba'in, kembali lagi ke Jeddah. Alhamdulillah tahun ini, mulai tahun yang lalu sudah beda. Tibanya di Jeddah, masuk ke Mekah berhaji, baru ke Madinah Arba'in, dari Madinah langsung pulang ke tanah air. Tidak ke Jeddah lagi. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana pola musim di Arab Saudi. Kita buka ya. Kita sudah buka kupas kulit bawang di Arab Saudi. Arab Saudi. Oke. Di Arab Saudi hanya mengenal 2 musim. Apa itu? Musim panas dan musim dingin. Ya. Musim haji 2020 berlangsung dari Juni sampai September. Kondisinya gimana? Puncak musim panas, kelembaban sangat rendah. Ini faktor risiko besar buat jemaah haji kita. Ya? Kita di mana? Ini nih, kita di Juli sampai September. Ini musim panas. Coba kita lihat. Musim panas dan musim. Ini dia. Teman-teman berangkat 26 Juni, ini Madinah ya, pulangnya 5 September. Itu adalah puncak musim panas. Puncak musim panas. Suhu tertinggi bisa ya, suhu tertingginya bisa berapa? 55 derajat, teman-teman. Ini faktor resiko kalau kita tidak aklimatisasi. Suhu tertingginya 55 derajat. Suhu rata-ratanya berapa? 43 derajat. Mohon ingat, di musim panas suhu Madinah 3 sampai 5 derajat tinggi dibanding Mekah. Itu kita bisa sosialisasikan ke jemaah. Ini dia, kelembabannya sangat rendah. Panasnya 10 sampai 12 jam sehari. Suhunya segini. Tahun 2015 puncak wukuf bisa sampai 50-51 derajat. 2016 juga seperti itu. Jadi ini jadi faktor komorbid atau faktor pemberat, faktor risiko buat jemaah haji. Nah, apa yang kita lakukan di tanah air, teman-teman PPIH? Tolong, jadinya kita berangkat harus bersiap. Harus bersiap. Apa itu? Manasik, baik manasik ibadah maupun manasik kesehatan. Manasik ibadah di Kemenak dan KBIH, manasik kesehatan di mana? Di Puskesmas. Gunanya apa? 2. 1, ngambil ilmu. Yang kedua, berbagi ilmu. Ya, sekali lagi,
Ikut manasik, satu ngambil ilmu, dua berbagi ilmu, apalagi kita yang baru. Yang lama gimana? Updating, refreshing. Ya teman-teman ya. Seperti itu. Insya Allah jadi amal jariah. Ini dia. Ya, lanjut. Bagaimana di pesawat nanti? Di pesawat itu tugasnya TKHI kepada kloternya. Kita PPH gimana? Di tanah air, kontak teman-teman TPP, TKR, TGC, kontak dengan TKHI, berikan edukasi, bahan penyuluhan buat teman-teman TKHI membina di pesawat. Bagaimana dengan kita pada saat berangkat? Di pesawat ada TPP nanti. Di tengah perjalanan harap TPP memberikan senam peregangan di pesawat. Untuk apa? Mencegah DVT, mencegah abdominal bloating, mabuk perjalanan, dan sebagainya. Itu ya, di pesawat. Lanjut. Di Arab Saudi. Nah, di Arab Saudi, jemaah nanti akan ada perlindungan dari mana? Dari kloternya, dari sektor, dari KKHI, dan Rumah Sakit Arab Saudi. Ini perlindungan buat jemaah. Kita ada di sini, kita hadir. Kita mulai hadir membersamai jemaah. Harapannya apa? Harapannya teman-teman PPIH dan TKH itu bersinergi menjadi petugas yang syar'i. Ingat, PPIH, TKHI adalah mitra. Kita bukan atasan, bukan bawahan. Karena terkadang ada, jangan sampai terjadi, kita PPIH, kita di TGC nih, TGC, ada TKHI datang melapor. Kita memposisikan diri kita lebih tinggi dibanding mereka. Ada TKHI merujuk ke KKHI. Kita memposisikan diri lebih tinggi dari mereka. Siapa? Seolah-olah kita kayak, apa ya, dokter ke residen atau ke koas. Ini kenapa, ini kenapa? Tidak. Sambut mereka, rangkul mereka. Gak rangkul gini ya, rangkul mereka. Selamat datang saudaraku, sesama petugas. Ayo, ada masalah apa, ada yang bisa kami bantu. Sudah diajarkan oleh Pak Ian kemarin di materi komunikasi. Diajarkan oleh Bu Ica di materi jejaring. Mereka adalah jejaring kita, mitra kita. Apa yang bisa kami bantu? Jadi harapannya PPIH, TKHI, mitra. Kita adalah mitra kerja bersama mewujudkan petugas yang syar'i demi jemaah. Oke, kenapa? Ini si kecil juga manjat-manjat terus dari belakang. Oke, ingat. Dimanjat memang, Ais. Di TKHI, jemaah satu kloter itu bervariasi. Ada TKHI yang melayani 325 orang satu kloter, ada yang 450. Sementara TKHI satu kloter cuma bertiga. Satu dokter, bisa dokter umum, bisa spesialis, dan 2 perawat. Jadi mereka juga adalah sejawat kita bersama. Mereka juga punya ilmu, insya Allah akan berbagi dengan kita. Oke? Nah, bagaimana dengan PPIH? Nah, ini yang teman-teman kadang lupa. Teman-teman cuma mengira ini yang warna hijau ini, bahwa PPIH itu PPIH Arab Saudi. Ini sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Pak Eka di materi kebijakan. Bahwa di PPIH itu, ya PPIH ada 2. Ya, kalau saya ada 4. Pak Eka bilang PPIH ada 2. PPIH abadi dan PPIH cabutan. PPIH cabutan itu, ya kita ini, cabutan. Pada saat pergantian musim, kita bertugas, kita jadi PPIH. PPIH abadi menurut Pak Eka itu yang di daerah, yang melayani sepanjang hayat petugas haji, yaitu apa? Pengelola haji, teman-teman pengelola haji di dinas, dokter, perawat, petugas pemeriksa jemaah haji, kemudian teman-teman KKP, baik di embarkasi maupun di barkasi. Dan jangan lupa, ada lagi satu petugas haji abadi, apa itu? Teman-teman di puskes haji, yang tiap tahun, yang kita tidak sadari, kita nggak ngelihat, mereka itu, aduh si Ais. Mereka itu bertugas nyiapin segala sesuatu yang Pak Eka bilang strateginya, mulai dari menyiapkan petugas syar'i, sarana dan prasarana, menyiapkan jemaah, sampai menyiapkan strategi. Itulah petugas abadi. Nah ini dia teman-teman sekalian. Kita berada di mana sekarang? Di PPIH Arab Saudi. Kita non-kloter. Kita standby di sana melayani jemaah. Itu ya teman-teman ya. Nah, berapa sih jumlah kloter? Jumlah kloter itu menurut rencana ya, rilis dari Puskes Haji, ada 507 kloter. Artinya apa? Mitra kita itu ada 507 dokter dan 1014 perawat. Lama satu kloter di Arab Saudi itu 40 sampai 41 hari. Tugasnya mereka lengkap semua nih. Ini tugas TKHI. Ini dia. Ini tahun 2018. Ada 507 kloter. Ternyata di tahun 2018 ada penambahan jadi 529 kloter. Kita melayani 529 kloter tahun kemarin. Contoh UPG dari 35 kloter nambah jadi 40, SOC dari 95 jadi 98, JKS dari 96 jadi
Kenapa nih? Ya, dari 96 jadi 99 ya JKS. Itu jadi kita harus siap apakah kloter mengalami penambahan atau pengurangan. Nah, bagaimana dengan kita PPH Arab Saudi? Ini sudah dijelaskan oleh Pak Eka, oleh Pak Indro, dan semua teman-teman Puskes Haji pada saat workshop kemarin. Jumlah PPH Arab Saudi itu standarnya 306. Nah, nanti tergantung Puskes Haji, ada penambahan atau pengurangan. Seperti ini. Timnya dibagi 3. TPP, TGC, TKR. Di TKR ada TKR Mekah, TKR Madinah, ada tim mobile bandara. TGC dibagi 2, TGC Mekah, TGC Madinah. Wilkernya Mekah, Madinah, bandara. Pertanyaannya, seperti kemarin Mbak Ica jelaskan, kalau saya, misalnya saya TKR Madinah, suatu saat di BKO-kan, misalnya ke Arafah, ke Musdalifah, ke Mina, ke bandara, apa yang terjadi? Apakah karena saya kinerjanya kurang bagus? Apakah karena saya melakukan pelanggaran? Oh tidak, ada yang namanya BKO, bawa kendali operasional. Amanat Pak Eka, teman-teman siap ditempatkan kapan saja dan di mana saja. Adaptasi teman-teman. Ambil hikmah positifnya, kata Pak Ian. Ambil hikmah positifnya, kata Bu Ica. Hikmah positifnya apa? Oh, ternyata saya di TKR Mekah, diperbantukan di Arafah, di BKO-kan di Arafah, atau di Mina, atau di bandara. Artinya apa? Tambah saudara, tambah pengalaman, terbuka lagi wawasan. Oh, TKR begini kerjanya, TGC gini kerjanya. Oh, kalau saya di tim mobile bandara, gini pola kerjanya. Ambil hikmah positifnya teman-teman. Jangan jadikan, ya Allah, saya kok di TKR, ngapain saya di TMB lagi, capek dan sebagainya. Ya Allah, ingat, semakin kita mengeluh, semakin kita diuji sama Allah. Semakin kita bersyukur, Allah akan meringankan tugas-tugas kita. Ya teman-teman ya. Lanjut. Ini tupoksi kita semua ya. Ingat, sejatinya pembagian tim itu ada tupoksi utama. Tapi sejatinya kita semua adalah ini. Kita semua adalah TPP, kita semua adalah TGC, kita semua adalah TKR, kita semua adalah TMB. Bersatu. Together, everyone achieve more. Teamwork. Dijaring. Dibalut dengan apa? Komunikasi yang baik. Komunikasi persuasif. Oke, ini petugas kesehatan haji Indonesia. Pembinaan plan perlindungan menurut undang-undang ini sudah ya dijelaskan sama Pak Eka. Inilah semua tupoksi kita, bukan cuman karena saya mentang-mentang TKR, saya TGC, saya mau kerjain aja, saya nggak mau nyuluh dan sebagainya. Tidak, semua harus kita miliki. Ya, ini dia komponennya. Bersinergi, TGC 70 orang, TPP 21 orang, sekarang kalau tidak salah 23, TKR dan TKL, di dalamnya ada TKR Mekah, Madinah, dan TMB, bersinergi. Kita ditunjang oleh TPK yang dulu namanya Temus, dan berkolaborasi dengan TKHI, insya Allah, jemaah istita'ah, petugas syar'i. Insya Allah. Ini semua nih, bekerja sama, satu rangkaian, harmonisasi, ya teman-teman sekalian, lepaskan ego pribadi, ya. Ini tugas TKHI dia nih. Ini nice to know aja ya, lengkap. Ini tim gerak cepat. Sudah jelaskan kemarin di workshop juga sama Dr. Jerry, komandan TGC kita. Ya, ini tim kuratif rehabilitatif, sudah dijelaskan di workshop juga. Saya kasih overview-nya aja karena waktu tinggal 10 menit ya. Ini TPP. Kenapa Dr. Erik ngasih ini? Ini kulit-kulitnya ya. Nanti di materi inti khusus dijelaskan sama fasilitator kelas masing-masing jauh lebih dalam. Ini buat membuka wawasan kita, ya, updating. Ini tim mobile bandara. Nah, bagaimana tempat kerja kita? KKHI Madinah, ini Pak Arlan ya. Ini ada nih PJ perawatnya KKHI Madinah. KKHI Madinah sampai tahun 2014 berada di belakang pintu 21, lurus 200 meter dari Nabawi, bisa jalan kaki. Nah, mulai 2015 dipindah. Di mana ditarik Amir Muhammad, kurang lebih 5 km dari Nabawi, kira-kira 5-7 menit kalau naik ambulan. Sampai 2018. Nah, 2018 kemarin dipindah lagi. Jaraknya mana? Kurang lebih 100-150 meter dari yang dulu. Jadi nggak jauh dari yang dulu ya. Itu Pak Arlan ya. Oke. Nah, kalau dulu kita pakai kartu ini, teman-teman, kalau mau naik taksi, namanya Al-Amir Muhammad bin Abdul Aziz, di belakang Farmasi Munabir Hijaz. Nah, mulai 2019 berubah. Jadi, kalau misalnya soft skill-nya naik taksi mau pulang ke KKHI, namanya Tarik Amir Muhammad bin Abdul Aziz, di belakang supermarket Al Raya. Ya. Nah, bagaimana dengan KKHI Mekah?
KKHI Mekah sampai 2016 berada di Kholidiyah. Namanya Kholidiyah Wahid. Ya, mungkin teman-teman masih ada yang rasa. Mulai 2017 pindah kemana? Aziziyah Janubiyah. Ya, nah ini dia tempatnya nih. Nah, teman-teman TKR, KKHI Mekah maupun TPP yang akan nginap di KKHI, hafalin nih lantai demi lantai. Ini soft skill-nya. Jangan sampai salah masuk. Ya, seperti Pak Arlan tahun kemarin nih, ke lantai 3, kamarnya lantainya perempuan. Pura-pura, saya tersesat, saya kira kamar laki-laki, kok tersesat tiap hari ya? Ada juga yang tersesat di Bahaya Bang Arlan. Ada juga yang tersesat di lantai 5. Enggak apa-apa sih, silakan. Lantai 5. Kamarnya di mana? Oh, Dokter Erik, saya kamarnya lantai 5 sebelah kiri. Oh, ruang rawat psikiatri. Berarti butuh haloperidol nanti itu ya. PR favorit PR. Jadi harap dihafal ini soft skill-nya. Ya. Nah, biasanya yang paling dihafal itu adalah PR. Apa itu PR? Rumah makan. Oke. Nah, bagaimana dengan tim mobile bandara? Tim mobile bandara akan face to face dengan jemaah, mobile dari kiri kanan, berada di mana? Di 2 tempat. Di mana itu? Di Bandara Madinah, Bandara Amma, Amir Muhammad bin Abdul Aziz International Airport, dan di Jeddah, KAIA. Ribet. Namanya apa itu? King Abdul Aziz International Airport. Ini lahan ininya, perangnya, tanda kutip teman-teman tim mobile bandara. Nah, ini petugas haji Indonesia yang akan melayani 221.000, TKHI sekian jumlahnya, PPIH sekian jumlahnya. Inilah saudara kita yang akan bahu-membahu bersinergi, bekerja sama tim, melayani seluruh jemaah haji Indonesia demi terlaksananya pelayanan kesehatan haji di bawah arahan Pak Eka sebagai Kapus Haji. Itu teman-teman ya. Siapapun kita, kalau sudah sampai di sana, kita adalah petugas haji Indonesia di bawah Kapus Haji. Ayo bekerja sama, ya, hilangkan ego semua teman-teman, ya, baik yang baru maupun yang lama. Yang lama bagi ilmu ke yang baru jangan malu bertanya, introvert. Pokoknya mending dibilangin nggak ngerti daripada sok tahu. Orang sini bilang sok tahu, ya. Mentang-mentang sudah 5 kali berangkat, oh pokoknya ini, hati-hati. Allah Maha Tahu, Maha Kuasa. Kita sombong sedikit, Allah cuman cetikan tangan, hilang ingatan, sudah lupa kita semua. Jangan sombong. Selalu humbleness, rendah hati. Ya, teman-teman yang baru jangan rendah diri. Berbagi, ya kan? Pak Hilal Isbia? Oke. Harapannya apa? Teman-teman petugas itu memegang prinsip syar'i. Apa itu? 3. Handal, Sikap handal, amanah, responsif, inovatif. Itu gerakannya. Nah, ini pesannya, manusia satu berbaju biru itu. Acukan modelnya, lihat tulisannya. Ya. Ingat, penutup, petugas haji bukan arisan. Ini pesan Pak Eka, bukan giliran. Tugas haji panggilan Allah. Modalnya apa? Doa, ikhtiar. Kalau betul-betul dari hati, Allah akan memanggil. Siapapun yang menolak, menghalangi, kalau memang Allah sudah memanggil, kita berangkat. Tapi siapapun yang mendorong kita, mengupayakan kita, tapi kalau memang Allah tidak memanggil, tidak akan berangkat kita. Teman-teman ya. Tips, bersihkan hati, perbaiki niat. Ingat, berangkat ke sana. Awali niat dari tanah air. Dan ingat, niat itu bisa berubah di awal, di tengah, di akhir. Kenapa? Allah yang maha membolak-balikan hati. Selalu berdoa, ya muqallibul qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibul qulub, sabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, teguhkan hati kami dalam agamamu. Teguhkan hati kami dalam ketaatan. Ya Allah, saya ingin menjadi petugas haji, ya Allah. Omong kosong, kata Kang Iman Kastubi, kalau dalam hati tidak ada niat untuk berhaji. Ya, tapi jangan sampai niat berhaji itu lebih besar dari niat kita untuk bertugas melayani jemaah haji. Ingat, kita memudahkan jemaah haji, insya Allah Allah memudahkan kita. Pak Eka, saya tidak akan menghalangi kalian berhaji, tapi jangan sampai itu jadi tujuan utama teman-teman. Tujuan utama kita apa? Melayani jemaah haji. Insya Allah, tulus ikhlas, Allah memudahkan kita juga untuk bisa berhaji. Pesan kemarin apa? 1, jadikan, kita anggap
Jemaah haji itu adalah orang tua kita. Perlakukan mereka sebagai orang tua kita setulus hati. Gitu teman-teman ya. Bersihkan hati, perbaikinya. Di tanah air gini nih. Syar'i, tugasku ibadahku. Tugasku ibadahku. Oh, berangkat. Turun, tiba di Jeddah. Lihat Masjidil Haram. Ya Allah, Masjidil Haram, ya Allah, ya Allah. Udah, mulai luntur niat. Lebih banyak niatnya untuk ibadah. Tiba di Madinah, lihat Masjid Nabawi. Oh ya Allah, Raudah ya Allah, Raudah. Udah luntur lagi niat. Karena itu pesan Kang Iman kemarin, pesan Pak Yan, pesan Bu Ica. Apa? Kita kan ada 306, pakai body system. Ada saudara sudah mulai bergeser niatnya. Ingatkan, kalau saya bilang, wahai saudaraku, kalau Kang Iman bilang apa? Friend. Ya kan? Saling mengingatkan, wahai saudaraku, ingat ya tugas kita. Nah, kalau saya juga lupa, ingatkan. Dokter Erik, ingat tugas kita. Oh iya, astagfirullahaladzim ya Allah, tugasku, ibadahku. Besok Dokter Erik lupa lagi, ingatkan lagi. Dokter Erik, besok saya lupa lagi. Ingatinnya pakai ini, Dokter Erik, nggak ngedenger. Ya, jadi sekali lagi, menata hati, perbaiki niat. Niat bisa berubah di awal, di tengah, di akhir. Saling menjaga. Ya teman-teman. Bekalnya kita apa? 3M. Ini prinsip 3M. Apa itu 3M? Menguras, mengubur, menimbun. Itu demam berdarah. Salah. 3M-nya apa? Melihat, meraba, menerawang. Salah lagi. Itu uang palsu. 3M-nya adalah memutar, mencelupin. Itu Oreo. Salah juga. Nah, 3M kita apa? 3 mantap. Apa itu? Aduh, ini sudah manjat-manjat nih kebiasaan. 3M, 3 mantap. Apa itu? Mantap imannya, mantap ilmunya, mantap fisiknya. Mantap imannya apa? Tanamkan dalam diri, tugasku ibadahku. Saya ke sana betul-betul melayani jemaah haji Allah. Saya bisa berhaji, itu bonus. Ada honor dari negara, dari Puskes Haji, itu bonus. Tapi tujuan utama saya adalah melayani jemaah haji untuk meraih keridhaan Allah. Yang kedua apa? Mantap ilmunya. Permantap hard skill, soft skill. Hard skill saya yakin semua sudah punya. CLS, BTCLS, ATCLS, semua sudah punya. Perlu kita asas sekarang adalah apa? Kata Pak Yan sama Bu Ica dan Kang Ica, soft skill, empati, olah rasa kita. Mungkin tujuannya sama, tapi cara menyampaikannya berbeda. Itu niatnya. Jadi, asah hard skill dan soft skill modern sekarang. Adaptasi. Yang ketiga apa? Mantap fisiknya. Seorang petugas haji harus sehat, bugar, jasmani dan rohani. Karena itu apa? Jaga kondisi kesehatan, makan yang bergizi. Jangan sampai kita mengedukasi jemaah, kita sendiri yang sakit duluan. Ya, 3 mantap, 3M. Yang Allah menjadi pelayan tamu Allah yang amanah. Amin. Amin. Tugas dan ibadah haji dengan ikhlas, sabar dan tawakal. Semoga menjadi Amin. Dan haji yang mabrur. Ingat teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Kita lupa kita ke sana kita masih membawa pangkat baju jubah kebesaran kita di sini ke sana. Karena itu kita jadi apa? Shock culture. Kita kaget dengan tugas. Di Indonesia saya tidak ada yang seperti ini. Kenapa bisa jadi begini? Nah itu yang bahaya. Saling mengingatkan. Kembali istighfar. Kenapa? Lelah menyapa? Iya. Aduh, saya tidak pernah begini di tanah air. Biasanya saya cuma tunjuk-tunjuk aja, info sudah terpasang. Kenapa saya spesialis harus jaga UGD? Kenapa saya ini kabit di sini? Saya harus ikut ngepel bersihkan KKHI, ngurusin sektor, ngasih edukasi. Lelah, tapi jaga niat. Kenapa? Saat dinas di sana nanti banyak pasien ini itu, komplain ini itu, dan teman-teman akan merasa lelah. Pada saat kita merasa lelah, hadirkan gambaran bahwa satu saat, satu di antara pasien yang kita tolong itu dapat tangan kita di surganya Allah. Amin. Biarlah lelah kita menjadi lillah. Amin. Atur lelah menjadi lillah dan ubah kendala menjadi kendali. Dan penutup, semoga momentum menjadi petugas haji menjadikan kita insan yang lebih baik. Buktinya siapa? Buktinya manusia.
Ini dulu adalah orang paling jahil. Zaman jahiliyah. Dia merokok, dia nakal. Alhamdulillah. Tiba-tiba bergabung di haji, Allah memanggilnya untuk menjadi insan yang lebih baik. Inilah dia sekarang. Dan alhamdulillah bisa berbagi bersama teman-teman. Kalau saya bisa, saya yakin teman-teman bisa menjadi orang yang lebih baik dari saya. Caranya apa? Ayo sama-sama. Together, everyone achieve more. Dokter Eriko, materinya ini saja? Iya, materi inti khusus nanti akan dibagi lebih dalam. Ini kita buka kulit bawahnya perlahan-lahan. Demikian dari saya, aku yang dulu, bukanlah yang sekarang. Sekarang insya Allah punya saudara ber-167 orang saudara dan berbagi dan berjabat tangan di surga. Sekian dari saya kembalikan ke Kang Iman Kastubi. Subhanakallahumma bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.